Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu multiplexing dan switching. Nah, materi yang terlebih dahulu yang saya akan jelaskan adalah multiplexing. Nah, multiplexing adalah suatu proses penggabungan beberapa sinyal informasi yang akan ditransmisikan melalui satu channel komunikasi atau satu saluran komunikasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar berikut. Dapat 3 buah user atau sinyal informasi yang dimasukkan pada multiplexer, yang dimana pada multiplexer ini dilakukan pengiriman sebanyak 1 kali pengiriman melalui saluran komunikasi, walaupun terdapat lebih dari 1 user, yang dimana pada informasinya akan dimultiplexkan menjadi satu informasi yang dikirim pada 1 kali pengiriman pada sebuah saluran yang nantinya akan dipisahkan pada penerimanya. Nah, selanjutnya pada multiplexing ini terdapat 2 teknik dasar, yaitu FDM atau bisa disebut dengan frekuensi divisi multiplexing, dan TDM yaitu time division multiplexing. Frekuensi divisi multiplexing atau FDM yaitu suatu sinyal informasi yang ditransmisikan secara bersamaan dengan frekuensi yang berbeda-beda, lalu sinyal informasi dimodulasikan dengan gelombang pembawa yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar berikut, yang dimana di sini terdapat 3 buah masukan atau sinyal informasi yang dimana ditransmisikan secara bersamaan, lalu sinyal-sinyal tersebut dimodulasikan dengan gelombang pembawa yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan blok diagram dari FDM. Nah, di sini terdapat satu input sebanyak 12 input, yaitu 1 sampai 12. Lalu inputan tersebut dimasukkan pada channel banks. Nah, pada channel banks ini disalurkan lagi menuju multiplexer, dan multiplexer di sini disalurkan lagi menuju multiplexer yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hierarki FDM. Nah, bisa kita lihat tabel berikut, yang dimana di sini terdapat 5 sistem, yaitu voice channel, group, supergroup, master group, dan jumbo group. Yang dimana pada satu voice channel terdapat mempunyai satu voice circuit dan mempunyai frekuensi 0 sampai 4 kHz dan mempunyai bandwidth atau frekuensi sebesar 4 kHz. Lalu yang kedua ada group yang mempunyai voice circuit sebesar 12 voice circuit, yang dimana 12 voice circuit ini didapat dari 12 voice channel, 12 kali lipatnya. Lalu mempunyai frekuensi sebesar 60 sampai 108 dan frekuensi sebesar 48 kHz. Lalu di sini ada supergroup, yang dimana supergroup ini 5 kali lipat dari grup, yaitu sebesar 60, dan mempunyai rentang frekuensi dari 312 sampai 552 dan mempunyai frekuensi sebesar 240 kHz. Lalu di sini ada master group, yang dimana master group ini merupakan 10 kali lipat dari supergroup. Nah, yang dimana mempunyai rentang frekuensi band yaitu 552 sampai 3084 dan mempunyai bandwidth sebesar 2520. Lalu di sini ada jumbo group, di mana jumbo group ini adalah 6 kali lipat dari master group, yaitu sebesar 3600, nah mempunyai rentang frekuensi 564 sampai 17.548. Lalu pada bandwidthnya mempunyai sebesar 16.984 kHz. Time divisi multiplexing yaitu beberapa input yang merupakan deretan bit atau bit stream yang ditransmisikan melalui satu channel dengan metode bit interleave. Bit interleave yaitu bit dari sinyal input yang dikirim dalam satu time frame dengan menduduki time slot yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, saya di sini mempunyai gambar seperti berikut. Nah, di sini kita mempunyai 3 buah input, di mana 3 buah input ini masing-masing mempunyai deretan bit yang berbeda-beda. Nah, pada deretan bit yang ujung paling kanan itu dikirimkan menuju time frame dan menduduki time slot, yang dimana pada urutannya kita bisa melihat switchnya, yang dimana switchnya itu dimulai dari input
pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita bisa lihat pada input pertama, bit ujung paling kanan 1 menduduki time slot 1 dengan bit 1. Lalu selanjutnya untuk input kedua dengan bit nilai 0 menuju time frame dan slot kedua nilai 0. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga pun sama. Nah, jadi banyaknya satu time slot ini dipengaruhi oleh banyaknya satu inputan. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan blok diagram TDM. Nah, di sini terdapat 5 sistem yaitu T1, T2, T3, T4, T5. Di mana T1 ini sebagai channel bank yang mempunyai satu inputan voice channel sebanyak 24 inputan. Lalu di sini ada multiplexer, dan multiplexer yang lain. Nah, yang dimana pada channel bank ini disalurkan menuju multiplexer T2, yang dimana pada multiplexer T2 ini pengaplikasiannya pada di digital data. Lalu pada T3 pengaplikasian itu pada fixture phone, dan lalu pada T4 itu pengaplikasiannya adalah pada televisi. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan hierarki dari TDM tersebut. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan hierarki dari TDM atau time divisi multiplexing. Nah, di mana di sini terdapat 5 buah sistem yaitu T1 sampai T5, bitrate dan jumlah voice. Nah, pada sistem T1 di sini mempunyai bitrate sebesar 1,544 dan jumlah voice circuit sebesar 24. Nah, lalu pada T2 mempunyai bitrate 6,312 yang dimana ini merupakan 4 kali lipat dari bitrate T1. Nah, lalu pada jumlah voice circuitnya juga sama, merupakan 4 kali lipat dari sistem T1 yaitu 96. Lalu pada T3 mempunyai bitrate 44,736 yang merupakan 7 kali lipat dari T2, dan pada jumlah voice circuit merupakan 7 kali lipat dari T2 itu sebesar 672. Lalu pada T4 mempunyai bitrate sebesar 274,176 yang dimana merupakan 6 kali lipat dari bitrate sistem T3. Lalu pada jumlah voice circuitnya mempunyai sebesar 4000,32 yang merupakan 6 kali lipat dari T3. Lalu di sini ada T5 yang mempunyai bitrate sebesar 560,160 yang merupakan 2 kali lipat dari bitrate sistem T4 yang dimana jumlah voice circuit sebesar 8064 yang merupakan 2 kali lipat dari sistem T4. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan. Pause. Nah, mungkin segitu saja. Nah, mungkin itulah penjelasan dari hierarki TDM. Nah, selanjutnya akan menuju materi baru. Switching atau yang lebih dikenal sebagai sentral adalah satu komponen yang dapat melakukan suatu proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Nah, pada switching tersebut terdapat suatu syarat atau persyaratan, yaitu yang pertama harus dapat menghubungi setiap panggilan ke satu dari banyak outgoing circuit. Yang kedua harus dapat memutuskan hubungan setelah call termination. Dan yang ketiga harus bisa mencegah panggilan baru dari sirkuit yang sudah digunakan. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi dasar, yang tepatnya ada 8 fungsi dasar. Nah, yang pertama adalah penyambungan, lalu yang kedua adalah kendali, dan yang ketiga adalah pemberian tanda, dan yang keempat adalah pelayanan. Lalu yang kelima adalah penerimaan informasi, dan yang keenam adalah pengiriman informasi. Yang ketujuh pengetesan keadaan sibuk, dan yang kedelapan adalah pengawasan. Nah, mungkin itu adalah beberapa fungsi dasar. Nah, selanjutnya pada switching itu ada beberapa tugas. Nah, yang pertama, sentra harus tahu keadaan pelanggan yang off hook, yaitu status penerima, dan harus mengirimkan nada pilih, yaitu saluran sedang bebas, atau nada sibuk, saluran sedang dipakai. Kedua, waktu penyambungan harus jauh lebih kecil daripada waktu hubungan. Yang ketiga, sentra harus tahu pelanggan yang dipanggil dan memanggil, yaitu melalui dialing number.
Yang keempat, senter harus tahu keadaan pelanggan yang dituju, yaitu apakah sedang bebas atau sedang sibuk. 5. Jika pelanggan yang dikirim sedang tidak berbicara, maka akan dikirim ringing tone, lalu bel berbunyi, dan kemudian ringing back tone. Nah, yang keenam, jika tidak diangkat, ringing back tone akan berbunyi selama 20-30 detik, lalu akan diberi nada sibuk. Yang ketujuh, jika diangkat, saluran akan dikunci untuk mencegah pelanggan yang lainnya masuk, dan meteran pun akan berjalan seiringnya koneksi yang masuk. Nah, yang ketujuh, jika diangkat, maka saluran akan dikunci untuk mencegah pelanggan yang lainnya masuk. Lalu, meteran pun akan berjalan berbarengan dengan terkoneksinya sambungan yang dituju. Yang kedelapan, jika pelanggan selesai, maka tugas sentral harus merilis semua peralatan switching. Selanjutnya, pada switching itu mengalami suatu perkembangan, yang dimana pada perkembangan pertama yaitu masih menggunakan manual, yang mana bisa disebut dengan manual switching, yang dimana pada penggunaan atau fungsinya itu masih menggunakan operator atau manusia. Selanjutnya, switching sudah menjadi otomatis atau bisa disebut dengan automatic switching, yang dimana pengguna itu sudah otomatis menggunakan satu alat, yang dimana sudah tidak memerlukan lagi namanya operator. Nah, pada automatic switching terdapat dua buah sistem, yaitu adalah analog electronic switching dan digital electronic switching. Nah, pada masing-masing sistem tersebut memiliki cara penyambungan. Nah, seperti halnya pada analog, yaitu step by step, crossbar, dan common. Nah, lalu pada digital terdapat circuit switch dan packet switch. Nah, selanjutnya struktur jaringan telepon. Pada struktur jaringan telepon terdapat 4 jaringan, yaitu ada local network, junction network, trunk network atau toll network, dan terakhir adalah international network. Local network yaitu menghubungkan stasiun pelanggan ke sentral lokalnya atau subscribernya. Junction network yaitu menghubungkan sekelompok sentral lokal yang melayani suatu area dengan sebuah sentral tandem atau sentral trunk. Network menyediakan sedikit jarak jauh antara area lokal di seluruh wilayah secara nasional. International network yaitu menyediakan hubungan ke jaringan nasional yang berbeda negara. Nah, mungkin segitu saja pembahasan mengenai multiplexing dan switching. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.